every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hey guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Saya nama dandan. Sebenarnya sih ini udah luntur ya dandanan gue karena gue baru pulang. Hari ini gue ke Taco Bell Senopati untuk nge-review beberapa menunya Taco Bell, karena memang Taco Bell itu adalah salah satu restoran yang sangat legend, franchise restoran Mexican food, yang sangat legend dari Amerika dan baru buka di Senopati itu tanggal 18 Desember 2020 kemarin. Nah, saking legendnya dan kata orang yang udah pernah nyoba itu enak banget. Jadi banyak orang-orang Indonesia yang penasaran gitu loh. Salah satunya adalah adalah orang-orang yang penasaran untuk nyoba seberapa enak sih Taco Bell, which is mungkin kita yang penasaran itu hanya mendengar cerita bahwa Taco Bell tuh enak, tapi belum pernah nyobain secara real karena kan bukanya di Amerika, dan gue dan mungkin beberapa orang yang memang penasaran juga belum pernah ke Amerika, atau ya kan agak sulit ya untuk ke Amerika ya, untuk apply visanya aja. Jadi karena memang agak sulit, so kita ya menunggulah si Taco Bell ini buka di Jakarta. So sekarang udah buka nih, baru pertama sih bukanya, baru satu outlet doang yang buka. Mungkin kalau kalau banyak orang yang suka dan banyak orang yang beli gitu ya, banyak peminatnya, pastinya Taco Bell pasti akan ekspansi bisnis di Jakarta, khususnya untuk Jakarta dulu ya mungkin ya. Dia pasti akan buka mungkin di mall-mall gede, bisa jadi kan gitu kan. Kalau yang di Senopati ini dia memang punya restoran sendiri gitu loh, memang buka outlet sendiri, jadi nggak join di dalam mall gitu. Terus untuk ininya sih harganya dibilang pricey banget sih enggak, standar sih. Untuk beberapa menu kalau gue bilang agak pricey, tapi mostly sih standar sih harganya gitu. Oke. Gue nggak mau banyak bacot lagi. Ini silakan dilihat review untuk Taco Bell-nya. Lagi di Taco Bell, ngantri untuk dine-in, lagi nunggu Mia. Ini nomor antriannya ya. Hai guys, sudah di dalam Taco Bell. Lagi ngantri. Hai guys, lagi ngantri untuk Taco Bell. Lumayan ya antriannya, si Mia belum datang soalnya. Oke guys, nanti ya. Sudah mulai dapat. Lagi nungguin Mia belum datang. Ini ya guys menunya. That's the menu: crunchy wrap, taco supreme, chicken quesadilla, chicken tacos, naked chicken tacos, ada grilled stuffed burrito, big star specialty, snack, drinks. Guys, gue pesan ada yang ini take away, ada yang dine in, dan ini pas satu take away dan dine in ininya beda struknya, dan ini kalau yang udah dapet dikasih ginian, kalau udah jadi udah selesai tinggal ambil, ininya pasti nyala. Jadi mereka itu open kitchen ya guys untuk Taco Bell-nya tuh. Nice.
Ini untuk yang Supreme combo taco. Ini free flow drink ya. Ini untuk station drink ya. Lumayan juga sih. Bel dong akhirnya. Ini gue pesen yang crunchy taco combo, ada 2, isinya beef. Terus side-nya itu ada nachos. Minumnya terserah sih soda. Gue pilihnya yang Sprite free refill ya, free flow refill ya. Tinggal ambil sendiri di situ. Dan ini ada Mia. Mia belum datang itunya. Belum bunyi ya? Oh ya udah. Oke guys, kita cobain ya. Untuk crunchy taconya, Taco Bell. Kita makan ya crunchy taconya. Ini nanti bunyi ya? Bunyi. Enak nih. Endul ita. Akhirnya gue ajak makan kesini kan. Lo mana terus sih kok? Gue putin ya. Mau gue putin ya. Akhirnya lo makan juga kan? Kalau nggak gue yang ngajakin lo nggak datang lo kesini lo. Jadi ini isinya ada beef, ada cheese nih, cheese-nya nih. Cheese-nya tuh yang kuning-kuning nih. Terus ada apa nih? Mayonesnya, ada seladanya, tomatnya. Ada nachosnya, side-nya. Oke. Ini sumpah guys, endul banget nih yang ini nih. Iya belum dapat. Masih lama. Lama dia. Ini enak, lupa enak. Sorry guys, bepetan. Lipstick gue semua. Endul. Mereka tuh sistemnya open kitchen ya guys. Tuh, lihat tuh kitchennya. Ini gua take away burrito sama quesadilla. Ntar gua makan sini aja deh, review. Lapar gue cing. Tadinya take away apa itu? Burrito sama quesadilla, tapi yang single. Bukan yang ini. Woi guys, bagus nih. Tuh, rusak. Jangan diterima, belah segel rusak. Bagus sih. Untuk protokol kesehatan. Iya. Kita coba ya makannya ini. Oke, babak kedua. Ini apa? Taco Bell. Oke, quesadilla deh. Mia belum dapat. Gue udah dari tadi udah makan babak kedua nih. Ini ya kan bener quesadilla. Tuh, gila. Full loaded. Wow, cheesy. Ini quesadillanya guys. Sorry ya. Gue udah babak kedua, Mia belum-beloman. Wow, cheesy. Kita coba ya guys quesadillanya. Nih. Endul. Ya lo lapar gua. Lapar. Gua makan dia 200.000 cuy. Enak loh. Very cheesy. Yummy. Sama tuh pesannya sama gua. Taco Supreme yang crunchy. Quesadillanya enak loh. Jadi quesadilla itu kayak bentuknya kayak pizza. Pizza Meksiko lebih tepatnya apa sih ya? Kayak taco pizza, bentuknya kayak pizza tapi pakai kulit taco, pakai kulit tortilla. Ini dalamnya
cheesy gitu ya, tuh cheesy melting. Ini nih, ini yang belum nih. Tuh, so cheesy dalamnya tuh. Tuh. Oke guys, ini rasanya cheesy banget sih, enak banget, entah. Ada sausnya, so cheesy, so yummy. Sorry, kalau punya lipstick belepotan, itu lagi dimakan. Guys, ini adalah menu ketiga, burrito, grill stuffed burrito. Kita coba ya. Kita coba ya yang burritonya, apakah enak? Yummy. Susunya sama. Ada beef, chicken, ayam, mayones. Yummy. Kita coba nachosnya. Nachos itu berasa, nggak plain. Ada rasa kayak barbecue gitu nachosnya. Makan saya berantakan sedikit ya. Nice, I punya minuman tinggal dikit, mau refill ya kita. Ini ice-nya. Woi, ini gue minta satunya aja deh, enak. Oke, mari kita kembali ke tempat duduk. Ini ya ternyata mesen lagi dong gengs. Mesen apa Mi? Nachos ya? Nachos yang satu platter gede. Belum bunyi-bunyi. Nachosnya masih ditungguin. Coba kita lihat nih nachosnya berapa duit nih. Ini ya beli nachos yang khusus nachos doang, yang ada guacamole-nya, ada beef-nya. Itu plus 75.000 plus tax. Gila, mahal banget ya. Nanti kita lihat ya, kita review ya. Kita mau review untuk harganya. Ini kan gue tadi pesen 2. Ada yang take away, ada yang dine in. Tapi akhirnya gue makan semua sih. Ini kita pesen yang dine in, yang take away dulu ya. Gue pesen single kuah sedia. Itu harganya 36.364. Kalau ada grill stuffed burrito harganya 40.909. Totalnya 79.000. Ya 80.000 lah. Lumayan sih. Ini gue pesen yang single ya, bukan yang apa? Bukan yang combo. Oke, tapi rasanya emang good sih. Dia dibilang mahal, pricey nggak pricey banget sih. Ya masih make sense harganya lah. Tapi kalau untuk porsi memang nggak terlalu besar ya, jadi nggak terlalu ngenyangin. Untuk ukuran gue yang gendut sih. Nggak tahu ya kalau untuk ukuran perut yang standar sih kayak pas aja deh. Ini untuk yang combo, gue untuk yang dine in. Gue pesen yang combo 2 tacos supreme crunchy. Ini isi kombonya ada 2 beef taco, ada 1 nacho chips, 1 coke atau soda, free refill atau free flow. Totalnya 81.819 ditambah tax, jadi total semua 90.000. Nah ini agak pricey sih, agak pricey untuk ukuran paket yang nggak terlalu ngenyangin kalau menurut gua. Ini cuman lebih kayak buat snacky aja sih, karena tacosnya itu ya nggak gede gitu loh. Ya dibilang ngenyangin banget enggak, tapi dibilang kurang juga ya enggak, pas sih. Tapi ya mungkin karena gue orangnya agak gendut, bukan agak gendut, emang gendut, jadi mungkin menurut gue kurang ngenyangin, kurang nendang. Untuk harga 90.000 yang ini sih memang agak pricey ya kalau beli yang combo ya. Nanti kita coba tunggu sampai pesennya si Mia yang nachos datang ya, nanti kita coba review lagi. Ini guys yang nachos apa loaded apa sih namanya nih,
Combo, oh ini yang supreme, sorry. Ini nachos yang loaded yang satu porsi. Harganya 75.000. Isinya ada beef. Hah? Ada nih. Ada beef, ada nachosnya, ada kejunya, ada guacamole, ada salsanya. Ada ini cheese, ini krim tartar. Nggak tahu rasanya kayak apa. Mari kita hajar soal punya si Mia nih. Ini pakai sambal hotnya, tapi gua rasa dia nggak ada hot-hotnya nih. Agak asem sambelnya ya. Tambahin ya, banyak sambal. Oke. Temen gue juga jadi jerawatan tapi yang pipi dia. Kalau gue lebih ke dagu. Ember. Ini nachosnya, ada sambelnya, ada cheese-nya, pakai guacamole-nya. Mari kita cocol guacamole. Terus cocol lagi tartarnya, rasanya nggak karu-karuan nih. Oke guys, cobain ya. Nachosnya kita cobain ya. Itu udah ada guacamole-nya, ada saus tartarnya, ada cheese-nya, ada saus hotnya Taco Bell yang gue rasa sih kagak hot sama sekali, asem. Kalau gue cobain juga tadi gitu, buset nih sambal nggak ada pedes-pedes ya. Enak ya. Tapi nachosnya ini lebih ini ya, plain ya. Iya. Oh tadi kan nggak plain ya, tadi kan udah hanya. Oke guys, tadi udah review untuk Taco Bell-nya. So, nih gue bener-bener baru pulang banget. Gue tadi memang nggak sempet bikin opening ataupun closing untuk videonya. Jadi gue di sana cuman buat konten doang, tapi closing dan openingnya gue buat di rumah. Ya, gue kebetulan tadi makan di Taco Bell itu memang di barengan, bukan ini sih, barengan sama teman gue Mia yang orang Kementerian PUPR. Kebetulan kan Mia juga belakangan tuh gue ajakin ketemu, itu agak susah juga, udah hampir setahun kita nggak ketemu. Terakhir ketemu tuh 2020 Maret, setelah gue balik dari Singapura, itu gue ketemu Mia tuh di situ. Tapi setelah itu belum ketemu lagi gitu loh. Ya karena satu pandemi, yang kedua Mia juga waktu kemarin PSBB transisi, si Mia kan karena dia orang Kementerian PUPR ya, dia ada beberapa proyek di luar kota, so dia beberapa kali keluar kota, jadi nggak bisa ketemu gua, waktunya bentrok. So sekarang kebetulan Mia, karena ini awal tahun, Kementerian PUPR memang belum ada proyek ya, belum ada jadwal untuk dinas luar kota, jadi si Mia tuh belum keluar kota lagi gitu loh di awal tahun ini. Jadi gue pikir ya udahlah, kenapa enggak gitu loh, di awal tahun kita coba untuk makan Taco Bell, datang ke sana untuk makan di sana gitu loh. Sekalian gue bikin konten untuk nge-review Taco Bell itu sendiri tuh kayak apa gitu loh, rasanya tuh kayak apa iya enak itu gitu. Karena kalau gue datangnya kemarin kan dia kan buka 18 Desember ya 2020. Kalau gue datangnya kemarin tuh masih penuh. Tadi aja itu masih pakai sistem nomor antrian. Dibilang penuh banget sih enggak, ngantri banget sih enggak sengantri awal-awal buka. Karena kebanyakan orang lebih banyak tuh take away atau lebih banyak yang pesen via GoFood atau GrabFood. Tapi mungkin setahu gue menurut teman-teman yang memang mesen via Gojek itu, mereka nggak pesan lewat GoFood sih, karena belum ada menu Taco Bell di GoFood gitu loh, belum ada pilihannya. Mungkin mereka lebih make kayak GoSend gitu loh guys. Nah GoSend cuman yaitu pick up ordernya tuh ya si Taco Bell ini gitu loh guys. Dan gue lihat juga tadi beberapa orang-orang yang memang take away Taco Bell, gila banyak banget gitu loh. Mereka tuh ngeborong sampai satu plastik gede gitu ya, pasti itu isinya banyak gitu kan, nggak cuma 1 atau 2 menu pasti mereka borong. Gue sendiri tadi beli 3 menu karena penasaran gue sama 3-3-nya yang memang benar-benar otentik atau berhubungan dengan
Mexican food gitu ya, memang benar-benar Mexican food otentik ya. Cuman kalau gue bilang Taco Bell itu Mexican food otentik, kayaknya enggak. Kenapa? Karena setahu gue kan itu ada menu burrito ya. Burrito tuh setahu gue isinya tuh nasi, ada nasinya, ada nasinya, ada dagingnya, either itu ayam ataupun beef. Mungkin kalau di luar negeri mungkin ada pilihan pork juga atau babi gitu ya, daging babi atau B2. Tapi karena di sini di Indonesia kan kita kan memang negara mayoritas Islam, jadi untuk yang menu daging babi itu nggak ada gitu loh. Jadi benar-benar pure halal karena menunya cuma beef and chicken gitu, dan gue sendiri kan juga muslim gitu kan. Nah, tapi kalau untuk setahu gue, karena kan gue juga memang pencinta Mexican food ya, burrito itu salah satu tuh menu yang ada di restoran Tex-Mex atau restoran Mexican food. Nah, setahu gue burrito itu isinya tuh ada, jadi bentuknya tuh besar, biasanya burrito bentuknya besar, bantet dan agak lebar karena dia mengandung nasi. Dia ada nasinya, terus ada kejunya, ada mayonya, mayonesnya, juga ada sayur-sayurannya kayak selada, tomat gitu atau salsanya. Ada kejunya, terus ada apa lagi ya? Ada dagingnya biasanya kan yang gue bilang tadi. Tapi yang jelas yang bikin si burrito itu gendut bentukannya, lebar dan gendut padat itu ya karena ada nasinya itu. Cuman burrito di Taco Bell Indonesia itu nggak ada nasinya sama sekali. Which is kalau gue bilang sih itu bukan burrito ya, lebih kayak kebab. Karena nggak ada nasi gitu loh. Karena setahu gue pembeda antara yang bikin beda antara burrito dan kebab itu selain sausnya juga ada nasi atau enggaknya gitu. Karena kalau kebab itu kan jelas ya sausnya saus rasa-rasa Mediterranean gitu, kayak ada yogurtnya mungkin, saus yogurt atau hummus atau humus gitu loh ya, kayak gitu gitulah rasanya. Kalau kebab juga selain sausnya seperti itu, biasanya dagingnya lamb, chicken atau beef. Dan rasa dagingnya pun juga beda karena mereka ngegrillingnya itu pakai rempah-rempah ala Mediterranean gitu, rasa-rasa masakan Timur Tengah. Tapi basically komposisi utama kebab itu kan ya ada mayonya juga, ada saus yang khusus tadi tuh ya kayak hummus atau yogurt gitu loh, atau ranch sauce atau apalah gitu loh. Dan ada dagingnya, ada kejunya juga, mungkin ada mayonya juga, terus juga ada sayur-sayuran yang jelas. Nah, kalau kebab itu jelas tidak pakai nasi. Nah, kalau burrito seperti yang gue bilang tadi, pakai nasi. Selain dia ada sayur-sayuran, keju, dan pasti kalau burrito sausnya beda ya sama kebab ya. Kalau burrito tuh sausnya lebih ke rasa-rasa Mexican gitu, kayak salsa, guacamole gitu. Tapi ingredients utama itu salah satunya selain sayuran, keju, dan daging, ingredients utama itu adalah nasi. Biasanya nasi cilantro biasanya, atau nasi Meksiko lah, entah cilantro rice atau apa, tapi intinya nasi Meksiko yang memang ada cita rasa Meksikonya. Itu burrito yang asli kayak gitu, yang otentik Mexican food. Burrito tuh kayak gitu, ada nasinya. Makanya itulah pembeda antara burrito dan kebab gitu ya. Nah, tapi gue nggak tahu ya kalau Taco Bell yang di luar negeri itu, yang di Amerika, apakah memang ada nasi atau enggak. Tapi Taco Bell yang ada di Indonesia itu nggak ada nasinya loh burritonya. Jadi benar-benar pure cuman daging, mayones, saus Mexican gitu, makanya kayak salsa gitu, terus keju, sayuran, ya daging gitu doang sih. Jadi bener pure kayak kebab, cuman dan pakai di wrap sama tortilla, apa sih, kulit tortilla atau tortilla. Nah, kalau lihat dari komposisi isinya sih ya nggak beda jauh sama kebab sih, cuman yang pembedanya adalah rasanya aja. Karena rasanya kan ya itu, kalau gue bilang kan kalau Mexican food tuh rasanya burrito yang Mexican food itu rasanya lebih ke Mexican gitu kan, karena dia pakai salsa. Tapi kalau kebab ya rasanya lebih ke Timur Tengah. Tapi ya itu gue bilang nggak ada bedanya dengan kebab. Kenapa? Ya itu karena ingredients utama itu
nggak ada nasinya. Harusnya kan burrito yang asli itu ada nasinya gitu. Dibilang enak, cuman karena berhubung burritonya nggak ada nasinya, gue agak-agak disappointed sih ya. Karena tidak sesuai seperti yang di pikiran gue, nggak sesuai dengan seperti yang di bayangan gue gitu kan. Di bayangan gue, oh Taco Bell, oh Mexican food nih, oh oke, ada burrito, ada taco, ada nachos gitu kan. Oh pasti burritonya pakai nasi nih, karena mostly yang setahu gue Mexican food kebanyakan pakai nasi, kebanyakan Mexican food yang gue makan ya pakai nasi. Jarang aja sih yang burrito nggak pakai nasi, itu jarang. Karena kalau burrito nggak pakai nasi itu jatuhnya namanya lebih kayak wrap aja sih, kayak misalnya chicken wrap atau beef wrap gitu, lebih kayak gitu sih wrap. Tortilla aja, di tortilla dikasih keju, sayur sama daging, terus di wrap gitu, dibungkus gitu kan. That's it. Setahu gue sih namanya lebih ke wrap ya. Tapi nggak tahu kenapa ya itu nggak ada nasinya. Jadi jujur gue kurang nendang sih makan burrito di sana. Terus juga takonya enak, cuman porsinya kecil ya, maksudnya agak kecil, maksudnya nggak kurang nendang gitu loh. Untuk ukuran price yang gue kan beli combo ya, taco supreme combo, isinya 2 taco, 1 nachos, sama jadi taco ada side dishnya itu ada nachosnya sama free flow drink. Free flow drinknya sih oke. Karena jujur gue suka minum kan, gue tuh udah kayak ontak soalnya kalau makan pasti lebih banyak minumnya daripada makannya. Jadi mah gue suka restoran yang menyediakan service free flow drink gitu loh. Untuk ya free flow drinknya oke, cuman ya itu untuk nachosnya enak, cuman ya itu takonya tuh kecil, maksudnya ya nggak sebesar yang gue pikir gitu ya. Kurang nampol sih gitu. Dan untuk harga 90.000, jadi itu combo taco supreme itu harganya 90.000 sudah include tax. Jadi kalau belum include tax tuh kurang lebih 80 ribuan. Jadi taxnya tuh 10%, berapa persen sih? 10% ya kalau salah ya. Jadi itu sekitar ya itu. Di total jadi 90.000 Pak, include tax. Jadi untuk harga makanan yang harganya 90.000 nyaris 100.000, sementara untuk porsinya yang segitu, makanya dibilang sedikit juga enggak, tapi dibilang banyak banget atau besar banget juga enggak gitu loh. Sedang tapi kurang ngenyangin gitu loh. Dan agak pricey sih dengan harga 90.000 itu kalau menurut gue. Ketahuan kalau misalnya contoh kayak gue makan misalnya apa ya, kayak McD deh gitu. McD kan paket Big Mac-nya itu paling mahal 50.000 lebih ya include tax ya paling 60 atau 65. Itu masih standar harga segitu. Tapi kalau untuk Taco Bell itu 90.000 menu kombosnya sih kalau menurut gue agak pricey dengan porsi yang segitu gitu. Porsi yang nggak terlalu besar itu agak pricey sih gitu loh. Karena gue expect dengan harga agak mahal, gue expect tuh dapatnya juga agak banyak gitu, dapatnya ya banyak gitu, tapi ternyata tidak sebanyak dan tidak sebesar itu porsinya, tidak sebesar yang gue pikirkan gitu loh. Karena gue kebanyakan kalau kayak makan mesen-mesen kayak itu McD kan, let's say gue makan Lawless gitu ya, Lawless Burger Bar, itu dengan 100.000 tuh ya, gue udah bisa kenyang. Walaupun itu burger, tapi gue bisa kenyang. Kenapa? Mereka punya burger tuh besar, nggak besar banget sih, tapi burgernya itu kan tebal, isinya banyak, bertumpuk-tumpuk gitu loh kalau si Lawless itu. Jadi makan satu juga udah kenyang gitu loh. Ya kalau saran gue sih buat si Taco Bell ini, kalau bisa harganya jangan segitu gitu loh, terlalu pricey. 90.000 untuk porsi yang nanggung kayak gitu tuh itu agak pricey. Kalau diturunin harga sepertinya nggak mungkin, tapi paling tidak porsinya dilebihkan gitu loh, agak lebih gede lah, agak lebih proper lah, jadi orang makan satu aja tuh kenyang. Nah gue memang jujur dari pagi, gue sebelum ke Taco Bell tuh dari pagi memang gue belum sempet makan,
karena gue pikir memang gue mau makan banyak nih, karena kan memang gue mau review Taco Bell kan, gue mau makan rencananya itu memang gue mau mesen tuh burritonya, quesadillanya sama takonya. Nah gue tadi berpikir burritonya kan ada nasinya, ternyata enggak ada nasinya, jadi dari situlah kurangnya gitu loh. Jadi ya nggak nendang gitu. Tapi kalau gue beli burritonya tuh yang single, terus gue beli quesadillanya juga yang single, jadi bukan yang combo gitu. Dan tapi gue beli takonya yang combo karena gue pengen nyobain nachosnya gitu kan. Cuman ya itu kombonya sendiri itu harganya 90.000, which is itu agak pricey, sementara porsinya itu nggak sebesar itu gitu loh. Porsinya itu porsi ya sedang aja gitu loh. Dan mungkin kalau orang yang suka makan banyak gitu ya, mungkin dengan porsi taco yang seperti itu ya kurang nampol sih. Mereka harus beli 2 porsi lah gitu baru bisa kenyang mungkin ya. Tadi aja gue juga beli taco burrito, gue beli taco supreme ya combos, itu kurang kenyang kan. Untungnya gue memang beli side dishnya lagi kan, si burrito single, nggak pakai paket-paketan, sama gue beli si quesadilla single nggak pakai paket-paketan ya. Jadi gue makan dah tuh semuanya, 3-3-nya di Taco Bell, kenyang baru kenyang. Itu pun juga kenyangnya bukan yang kenyang banget begah gitu, enggak, kenyangnya tuh ya pas aja gitu kenyang gitu sih gengs. Okay deh, I think that's it for today. Thank you for watching my video. See you next video for the next food review sama social experience, karena ini lagi PSBB ya. Jadi social experience-nya, video-video untuk social experience atau food review memang belum bisa gue kencangin lagi, belum bisa gue gencarin lagi, karena nunggu ya situasi pandemi sedikit terkendali lah gitu kan. Kalau sekarang kan masih out of control, jadi dan ada PSBB lagi, bahkan kali ini katanya PSBB ketat gitu loh. Jadi ya ini kayaknya terakhir kali gue nge-review makanan. Karena besok langsung PSBB, besok tanggal 11 Januari itu langsung PSBB. Rencananya sih sampai 25 Januari, tapi nggak tahu setelah 25 apakah akan diperpanjang lagi PSBB-nya atau balik lagi ke new era atau PSBB transisi, gue nggak ngerti. Jadi terus just in case gitu ya, kalau ternyata diperpanjang lagi PSBB-nya, berarti ya ini review terakhir gue untuk paling tidak untuk bulan ini gitu loh, untuk nge-review makanan sama social experience. Jadi kalau nanti gue mau nge-review makanan atau social experience lagi, gue harus nunggu PSBB kelar gitu loh gengs. Sebenarnya gue udah rencana sih mau nge-review Swedish bowl di IKEA, sama mau nge-review Aeon Sushi. Kebetulan kalau Aeon Sushi gue suka makan, tapi biasanya gue beli Aeon Sushi itu di FX, namanya Aeon Sushi Dash Go namanya di FX tuh. Tapi ternyata yang di FX tuh udah tutup. Jadi ya kalau gue memang mau beli sushi ya gue harus ke Aeon BSD gitu. Jadi jauh sekali ya. Jadi ya sudahlah, sekalian aja gue ke IKEA kan, sama-sama BSD kan gitu loh gengs. Okay, I guess thank you for watching my video. That's it for now. See you next video. Dadah.